Oke, shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak kelas 9, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian semua masih tetap sehat ya sampai dengan saat ini. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita. Ya, kita masih ada di bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita. Setelah anak-anak mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi. Oke, baik anak-anak, di minggu lalu kita sudah belajar tentang ekonomi kreatif ya. Dan untuk saat ini kita akan lanjut dengan mempelajari keunggulan di bidang ekonomi. Jadi bagi anak-anak yang belum menyaksikan materi di minggu lalu, ayo silakan disaksikan ya. Ya baik anak-anak, untuk materi pembelajarannya kita sudah pernah membahas tentang perdagangan internasional, kemudian kita sudah juga mempelajari materi B. Sekarang kita masuk di materi subbab yang C ya, yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk ke bab materi yang C, yaitu memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Nah, Nana, untuk materi ini kita akan pelajari apa saja? Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang apa saja sih ya yang menjadi keunggulan-keunggulan yang ada di suatu daerah. Kemudian apa sih keunggulan dari negara kita ya, sehingga bisa kita manfaatkan, bisa kita kelola dengan baik sebagai bentuk persaingan ya, supaya kita juga bisa terkenal di mancanegara. Oke Nana, kita langsung saja. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional antara lain ada keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak ya, dimana setiap negara itu memiliki hal ini ya. Nah, Nana, teori perdagangan yang dikemukakan oleh Adam Smith ya, perdagangan antar dua negara terhadap dua jenis barang akan terjadi jika masing-masing negara mempunyai kekuatan dalam memproduksi barang tertentu. Keuntungan yang diperoleh oleh dua negara tersebut akan mengimpor barang-barang lain dengan harga murah daripada memproduksinya sendiri. Nah, Nana, contohnya adalah ada dua negara ya, negara A dan juga negara B ya. Negara A dan negara B ini mereka memiliki keunggulannya masing-masing ya. Katakanlah negara A dan negara B ini mereka sama-sama memproduksi barang elektronik. Tetapi negara A itu dia mampu memproduksi barang elektronik dengan biaya produksi yang murah, namun mampu memproduksi dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan negara B. Nah, di dalam hal ini berarti negara A itu dia dikatakan memiliki keunggulan mutlak di dalam memproduksi barang tersebut ya, barang elektronik tersebut. Nah anak-anak, kemudian kalau keunggulan komparatif itu dia beda lagi anak-anak. Misalnya ya, ada dua negara ya, negara A dan negara B. Negara A ini dan negara B ini mereka memiliki keunggulannya masing-masing. Misalnya negara A dia unggul di dalam memproduksi barang elektronik, tetapi negara B itu ternyata dia juga unggul di dalam memproduksi pertanian misalnya ya, atau perkebunan ya. Jadi masing-masing negara tersebut ya, A dan B ini mereka memiliki keunggulannya masing-masing dibandingkan dengan dia harus memproduksinya sendiri gitu. Nah, jadi dia bisa melakukan perdagangan dengan negara-negara yang lain ya. Dengan cara ini negara-negara yang mempunyai keunggulan mutlak dan mengimpor barang yang mempunyai kerugian mutlak. Nah, baik anak-anak, kita lanjut. Negara melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang yang efisien.
dibandingkan dengan negara lain dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain secara efisien. Nah, contohnya seperti Jepang ya. Nah, Jepang ini sudah melakukan spesialisasi pada barang-barang elektronik ya. Nah, ini berbeda dengan negara-negara yang lain yang jika mereka ingin memproduksi ya barang elektronik tersebut mereka kurang efisien ya. Nah, contohnya yaitu adalah Indonesia dengan Thailand yang memproduksi dua jenis barang, yaitu pakaian dan tas. Dengan asumsi masing-masing negara tersebut menggunakan tenaga dan waktu yang digunakan sama. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan barang pakaian lebih banyak, sedangkan Thailand menghasilkan tas lebih banyak. Nah, Indonesia dalam hal ini memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan pakaian dan Thailand memiliki keunggulan mutlak untuk menghasilkan tas. Nah, baik anak-anak, kita lanjut. Keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi-komoditi tertentu dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara yang lain. Ya, keuntungan mutlak ini digunakan oleh Adam Smith ya. Artinya bahwa keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh negara karena negara tersebut mampu memproduksi barang dengan biaya murah dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, menurut David Ricardo, perdagangan internasional terjadi apabila ada perbedaan keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini melengkapi teori keunggulan mutlak yang telah dijelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada negara lain. Sebagai contoh, Indonesia mampu memproduksi kopi atau sawit secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah seperti halnya Malaysia yang bisa memproduksi timah dengan murah. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit dan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Nah, jadi intinya yaitu adalah Indonesia dan juga Malaysia ini mereka berdua sama-sama bisa memproduksi barang nih, ya kan? Tetapi Indonesia itu memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi atau sawit dibandingkan dengan memproduksi timah. Kenapa? Karena timah itu biaya produksinya mahal anak-anak apabila Indonesia produksi timah ya, sehingga Indonesia itu hanya memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi dan sawit ya, tetapi Malaysia itu dia lebih unggul di dalam memproduksi timah. Kenapa? Karena biaya produksi timah di Malaysia itu lebih murah. Sehingga masing-masing negara ini memiliki keunggulan komparatif ya untuk produknya masing-masing. Nah, jadi keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo ini adalah dapat meningkatkan standar kehidupan dan pendapatannya jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi barang atau jasa yang memiliki produktivitas dan efisiensi tinggi. Keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, maka Indonesia tentu memiliki produk unggulan komoditas ekspor yang dapat dijadikan sumber penerimaan devisa bagi negara. Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga sebagai pemasok komoditi dunia. Nah, untuk itu kita juga perlu untuk bersyukur ya, karena kita mempunyai beberapa keunggulan mutlak dan komparatif untuk beberapa keunggulan produk ekspor di negara kita. Nah, ini adalah contohnya ya, hasil perkebunan kakao, kemudian ada hasil tambang batu bara dan hasil industri tekstil ya.
Nah, Nana, komoditas unggulan Indonesia yang dapat memberikan kontribusi bagi pasaran dunia antara lain minyak sawit, karet, kopi robusta, beras, kakao, cengkeh, rempah-rempah, timah, batu bara, emas, tembaga, nikel, bauksit, biji besi, tekstil, dan kertas, dan pulp. Komoditi unggulan tersebut merupakan hasil pertanian dan perkebunan, hasil tambang, dan hasil industri negara Indonesia. Nah, selanjutnya, keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan ya. Antara lain, yang pertama ada eksploitasi ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, pudarnya identitas kebudayaan. Perdagangan bebas juga bisa membuka akses meluasnya budaya barat dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu ancaman fisik lingkungan. Jadi, peluang yang dapat dilakukan dalam era perdagangan bebas yaitu dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan melimpahnya tenaga kerja yang dimiliki untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar internasional dengan biaya produksi yang lebih murah. Oke anak-anak, kita akan masuk di subbab materi kita yang berikut, masih di bab 3, bab yang sama, subbab materi D yaitu pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi dan memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. Nah, anak-anak, di minggu lalu anak-anak kalian sudah mempelajari tentang membuat persaingan dari keunggulan ekonomi di masing-masing daerah. Nah, kali ini kita akan menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi dan memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. Di mana di negara kita Indonesia ya, keunggulan ekonominya itu terdapat migas ya, minyak dan gas, dan barang tambang dan juga mineral. Nah, itulah yang akan kita mempelajari pada materi bab kali ini ya anak-anak ya. Nah, untuk peta konsepnya, kali ini kita akan melihat ya anak-anak ya, apa sih keunggulan ekonomi itu di berbagai bidang, ada migrasi penduduk, transportasi, dan juga lembaga sosial ekonomi. Oke anak-anak, selanjutnya untuk materi pembelajaran kita masuk pada materi yang ke D ya, pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk materi A, B, dan C, bagi anak-anak yang belum menyaksikan, silakan disaksikan ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kita langsung saja ya, kita masuk ke materi yang bagian D. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada barang tambang juga dan juga ada di bidang kerajinan ya. Jadi bagaimana pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan keunggulan ekonomi yang tepat dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oke, kita lanjut yang pertama, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pengelolaan dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri ya, dan ada yang dikelola oleh perusahaan atau investor asing. Berikut ini ada beberapa contoh dari pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang A, PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport Indonesia ini dia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan juga perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Nah, Nana, selanjutnya adapun kontribusi dan peranan PT Freeport Indonesia bagi negara. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 24.000 orang di Indonesia, yaitu karyawan Freeport terdiri dari 69,75% karyawan nasional, 28,05% karyawan Papua, serta 2,2% karyawan asing. Yang kedua,
menanam investasi lebih dari 8,5 miliar US dollar ya untuk membangun infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua dengan rencana investasi-investasi yang signifikan pada masa yang mendatang. Kemudian yang ketiga yaitu Freeport telah membeli lebih dari 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik sejak 1992. Dan yang terakhir keempat yaitu penambangan yang dilakukan oleh Freeport dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang telah disetujui oleh pemerintah. Freeport terus mengevaluasi potensi dampak operasi tambang melalui pengukuran mutu air, biologi, hidrologi, sedimen, dan mutu. Oke, yang kedua ada perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Nah, kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunannya juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Nah, selanjutnya ada beberapa perusahaan di Indonesia yang berkaitan dengan operasi kilang minyak ini. Perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di negara kita. Indonesia saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak atau BBM. Mengapa demikian? Nah, anak-anak, pasalnya selain kebutuhan BBM yang tinggi, produksi minyak dan kapasitas kilang yang dimiliki juga tidak cukup. Nah, di sini ada beberapa contoh kilang minyak yang ada di Indonesia, anak-anak. Antara lain ada kilang Pangkalan Brandan, kilang Dumai atau Seipakning di Riau, kilang Cilacap, kilang Balikpapan, kilang Kasim, kilang Balongan, dan kilang Cepu. Nah, Nana, selanjutnya adalah batik Indonesia. Nah, Nana, siapa yang tidak kenal batik? Nah, batik ini merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia dari sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia selain berasal dari Solo, ada juga dari Yogyakarta dan juga kain Pekalongan. Nah, Nana, corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan dari daerah tersebut. Batik merupakan salah satu dari keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang dapat menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Jadi anak-anak, orang-orang dari luar negeri itu sudah mulai senang nih untuk menggunakan batik gitu ya. Sehingga UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak tanggal 2 Oktober 2009. Nah, anak-anak, untuk itu setiap tanggal 2 Oktober kita memperingatinya sebagai Hari Batik Nasional. Oke, selanjutnya, mengapa batik bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi? Batik berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khasnya sendiri-sendiri. Selain itu, batik juga mempunyai corak yang bermacam-macam menurut daerah asalnya. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya, dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik, baik pusat produksi maupun pusat penjualan. Melalui pusat batik Nusantara semacam ini, memudahkan para pedagang ataupun pengrajin dalam memasarkan hasil produksinya. Usaha tersebut juga sebagai cara agar batik sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia lebih banyak diperhatikan lagi. Oke anak-anak, kita masuk yang kedua, yaitu pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat bersifat positif dan negatif. Yang pertama yaitu migrasi penduduk. Nah, perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara sehingga setiap negara memiliki keunggulan ekonomi mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Nah, pergerakan tersebut mencakup pula pergerakan sumber daya berupa barang atau komoditas antar negara.
Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Nah, Nana, jadi masyarakat itu akan bermobilitas ke pusat-pusat keunggulan ekonomi ya. Jadi daerah-daerah yang punya pusat keunggulan ekonomi ya. Dengan demikian, harapannya adalah mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, begitu ya. Nah, kita lanjut. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Contoh ya, kalau misalnya keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Di tahun 1967 ya, wilayah Timika itu adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya itu berpencar-pencar mereka mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika itu mengalami peningkatan. Di tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama mulai membangun rumah-rumah penduduk yang layak di Jalan Kamuki. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi kota Timika. Yang kedua yaitu transportasi. Nah, dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh yang besar. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Dengan keunggulan kecepatan mencapai daerah tujuan, maka interaksi antar negara semakin mudah dan cepat. Kegiatan ekonomi semakin berkembang di berbagai negara dan interaksi sosial antar negara menjadi semakin sering dilakukan. Sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport. Ya, di Papua sendiri setelah ada PT Freeport di tahun 1971, Freeport membangun Bandar Udara Timika dan pusat perbekalan ya. Kemudian juga membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa di tahun 1972. Ya, Presiden Soeharto pun menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Nah, kita lanjut anak-anak yang C, yaitu lembaga sosial ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor anak-anak. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, media cetak, dan elektronik mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dalam masyarakat Indonesia yang heterogen terdapat berbagai jenis lembaga sosial di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi di dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat di dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai macam lembaga sosial, stratifikasi sosial, kemudian nilai dan norma sosial, dan kelompok-kelompok sosial. Di dalam kehidupan masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada, seperti halnya lembaga pendidikan, keluarga, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada di materi kalian kelas 7 ya, beberapa lembaga-lembaga sosial ya. Nah, lembaga ekonomi itu bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial ekonomi. Contoh, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia untuk masyarakat
Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan itu di Kabupaten Mimika luar biasa. Salah satunya sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amungme dan Kamoro dari berbagai daerah di pedalaman itu dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro atau LPMAK, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Nah, jadi dibangunlah di sana ya asrama untuk anak-anak ya. Kita lanjut yaitu pendidikan. Nah, globalisasi di bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Nah, sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara berusaha meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keunggulan pusat-pusat ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Nah, jadi anak-anak harus ingat ya bahwa pendidikan itu adalah bagian yang paling penting dari pembangunan nasional. Sebagai contoh, Freeport menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi bereputasi baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki potensi dan berkualifikasi untuk nantinya dapat bekerja di departemen-departemen terkait dalam jangka waktu tertentu. Pada tahun 2003 dibangun Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN untuk memberikan kesempatan mengembangkan pengetahuannya, keterampilan dan sikap maupun perilaku yang profesional di bidang operasi dan penunjangnya. Nah, program magang 3 tahun dengan 4 bulan masa belajar off job dan 8 bulan on job. IPN mengikuti standar nasional dan peraturan dari ESDM serta standar internasional lainnya. Nah, kemudian yang berikut yaitu adalah E. Nah, yang E, pekerjaan. Dengan tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka berdampak bertambahnya produksi barang dalam negeri meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Kenaikan jumlah produksi tersebut berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja sehingga akan memperluas lapangan kerja. Nah, sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2012, PT Freeport Indonesia memperkerjakan lebih dari 11.700 karyawan langsung dan lebih dari 12.400 karyawan kontraktor. Jumlah karyawan langsung Freeport adalah sebesar 64,04%, itu untuk non-Papua, dan untuk 34,63% untuk Papua, dan 1,33% itu asing. Nah, jumlah karyawan Freeport ditambah perusahaan mitra dan kontraktor termasuk Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN yaitu 97,8% Indonesia, 2,20% asing. Sejak tahun 1996, perusahaan telah menggandakan jumlah karyawan Papua. Ya Nana, materi bagian subbab D sudah selesai. Kita akan masuk ke subbab E yaitu pasar bebas ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu untuk menjelaskan perdagangan bebas ASEAN. Oke ya, kita langsung saja. Untuk peta konsepnya, anak-anak bisa lihat pada layar anak-anak masing-masing. Di situ ada perdagangan, kita masuk di perdagangan bebas ya, atau perdagangan internasional nanti, di mana ada kaitannya dengan migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, yang dimana nanti dia bermuara pada satu tujuan, yaitu untuk mensejahterakan bangsa atau kesejahteraan bangsa. Oke ya, kita next. Oke ya, kita masuk di bagian materi E yaitu pasar bebas. Nah, pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Nah, perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa,
MEA atau MEA dan sebagainya. Nah, kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, yaitu perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Ketiga, akses ke pasar yang tidak teratur. Keempat, akses informasi pasar yang tidak teratur. Dan kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Nah, jadi namanya juga pasar bebas ya. Jadi di sini perdagangan bebas itu tidak ada diskriminasi dari pemerintah ya. Jadi keluar masuknya barang ya dari suatu negara ke negara lain tanpa ada satu peraturan yang terlalu ketat begitu ya. Nah, kemudian banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat MEA ya. Nah, kenapa MEA ini bisa berdiri? Nah, latar belakang berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat MEA secara singkat bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. Kurang lebih 2 dekade yang lalu, tepatnya Desember 1997 ketika KTT ASEAN yang diselenggarakan di kota Kuala Lumpur, Malaysia, disepakati adanya ASEAN Vision 2020 yang intinya menitik beratkan pada pembentukan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan kompetitif dengan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata serta dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Nah, KTT ASEAN itu adalah konferensi tingkat tinggi ASEAN ya. Nah, ini adalah latar belakang dari berdirinya ASEAN ya. Selanjutnya ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Ada 10 negara ASEAN adalah anggota dari MEA, yaitu ada Brunei Darussalam, kemudian ada Indonesia ya, kemudian ada Kamboja ya, kemudian ada Laos, kemudian ada Malaysia ya, ada Myanmar, kemudian Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Nah, ini adalah 10 negara dari anggota ASEAN. Ya, selanjutnya B yaitu tujuan. Nah, tujuan utama dari MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu 1. MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah atau UKM. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, kemudian consumer protection, intellectual property rights atau IPR, kemudian ada taxation dan e-commerce. Nah, yang ketiga yaitu MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market and international production base ya, dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global ya.
Kemudian yang kedua ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, latar belakangnya bagaimana? AFTA ini merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi ASEAN keempat di Singapura di tahun 1992. Nah, tujuan AFTA sendiri ada 3, yaitu pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI ya. Kemudian ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Nah, selanjutnya adalah organisasi yang ketiga, yaitu adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Nah, latar belakang berdirinya, perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada waktu itu sedang berlangsung perundingan di Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut. Kemudian terbentuklah APEC. Nah, organisasi APEC diprakarsai perdana oleh Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhir tahun 1989 itulah 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Kemudian Asia Pacific Economic Corporation yang selanjutnya disingkat dan disebut dengan APEC ini adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada bulan November 1989 bertujuan membangun kerjasama ekonomi. Saat ini APEC memiliki 21 anggota ekonomi, yaitu ada Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Cina, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Indonesia, Hong Kong, Jepang, dan juga Korea Selatan. Nah, selanjutnya anak-anak, tujuan APEC itu ada 6. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang berikut yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang berikut menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan yang keenam atau yang terakhir, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Anak-anak, kita masuk ke organisasi yang keempat, yaitu Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Nah, latar belakang berdirinya, Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community atau Uni Eropa atau Eropa Union. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan, namun keberhasilannya bergantung pada dua negara besar, yaitu Prancis dan Jerman Barat. Ya, the Treaty on European Union mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1993 setelah diratifikasi oleh semua parlemen anggota masyarakat Eropa mulai tahun 1999. Nah, masyarakat Eropa hanya mengenal satu mata uang yang disebut European Currency Unit atau ECU atau European Union atau EU. Beberapa bentuk perjanjian yang pernah dilakukan masyarakat ekonomi Eropa harus mengalami beberapa kali amandemen ya atau perubahan. Nah, hal itu berkaitan dengan bertambahnya anggota.
Nah, Nana, sampai dengan saat ini benua Eropa itu merupakan satu-satunya benua yang memiliki mata uang tunggal ya. Nana, tujuan dari masyarakat ekonomi Eropa yaitu ada 4. Pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Baik anak-anak, kita masuk yang keempat yaitu World Trade Organization atau WTO. Nah, latar belakang berdirinya, WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Nah, organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT atau General Agreement on Traffic and Trade. Ya, WTO terbentuk setelah dilakukannya perundingan putaran Uruguay atau Uruguay Round di tahun 1986 sampai 1994. Pada akhirnya, persetujuan dalam perundingan di Uruguay meliputi barang, jasa, kepemilikan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Anggota dari WTO saat ini lebih dari 150 negara, dengan 117 negara diantaranya adalah negara berkembang. Nah, Nana, tujuan dari WTO sendiri yang pertama meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Kemudian yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional diskriminasi. Dan kemudian yang keenam, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan terakhir, ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Nah, Nana, sekian materi kita di bab 3 untuk saat ini, anak-anak. Subbab materi A, B, C, dan E, anak-anak bisa menjadi referensi di dalam mengerjakan sumatif ya. Tetap semangat anak-anak di dalam mengerjakan formatif di minggu-minggu ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.